Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kita semua, obat herbal. Sering banget kan kita dengar, oh ini alami jadi pasti aman. Tapi beneran nggak sih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Kayaknya asumsi ini udah mendarah daging ya di masyarakat kita. Tapi apa benar label alami itu jaminan kita bebas dari resiko atau efek samping? Coba deh kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita bakal bahas ini dalam 5 bagian. Pertama, apa bedanya herbal sama tradisional? Terus, kita kenalan sama 3 jenis yang resmi diakui. Ketiga, kita bandingin obat herbal sama obat kimia. Keempat, kita bongkar mitos alami itu tanpa efek samping. Dan yang paling penting, kelima, gimana caranya milih dan pakai obat herbal yang aman. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Banyak banget dari kita yang mungkin mikir herbal sama tradisional itu ya sama aja. Sering kita pakai bolak-balik kan, padahal ternyata ada bedanya loh dan ini penting buat kita tahu. Jadi gini, gampangnya, obat herbal itu istilah besarnya, payungnya lah, buat semua obat yang asalnya dari alam. Nah, kalau obat tradisional, itu jenis obat herbal yang punya syarat khusus. Harus udah dipakai turun-temurun, paling nggak sama 3 generasi. Jadi ingat ya, semua obat tradisional itu pasti herbal, tapi nggak semua obat herbal itu tradisional. Biar makin kebayang, kita pakai contoh ini deh. Ekstra kulit manggis, ingat kan dulu heboh banget? Nah, itu obat herbal, karena dari tumbuhan. Tapi itu bukan obat tradisional. Kenapa? Karena nenek moyang kita dulu nggak pakai kulit manggis buat pengobatan. Ini tuh penemuan baru, inovasi herbal modern. Oke, sekarang kita udah ngerti bedanya. Terus gimana caranya kita tahu sebuah produk herbal itu beneran udah terbukti atau belum secara ilmiah? Nah, untungnya di Indonesia, BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan udah punya sistem klasifikasi yang jelas banget. Coba lihat tabel ini deh. Ini kayak tangga pembuktiannya gitu. Paling bawah ada jamu. Dasarnya apa? Ya pengalaman, resep turun-temurun. Nah, naik satu tingkat ada obat herbal terstandar atau OHT. Ini lebih canggih, udah diuji ke hewan buat buktiin khasiat dan keamanannya. Terus puncaknya ada fitofarmaka. Ini level paling tinggi, udah lolos uji klinis ke manusia. Jadi pembuktiannya itu setara sama obat-obat modern dari dokter. Tapi ada satu hal yang paling penting nih. Mau dia jamu, OHT, atau fitofarmaka, semuanya, sekali lagi semuanya, wajib punya nomor registrasi dari BPOM kalau mau dijual legal. Ini tuh kayak KTP-nya produk, jaminan keamanan paling dasar yang harus kita cek. Oke, jenis-jenisnya udah jelas ya. Sekarang, gimana kalau kita sandingkan langsung dengan obat kimia yang biasa kita dapat dari dokter? Nah, ternyata di balik keduanya itu ada perbedaan mendasar banget dari sisi ilmiah. Bedanya tuh ada di isinya. Bayangin deh, obat herbal itu kayak sop, isinya macam-macam, campur aduk, banyak senyawa di dalamnya. Kadang kita bahkan nggak tahu persis senyawa mana yang paling efek. Nah, kalau obat kimia, itu ibaratnya kita cuma ngambil satu bahan utama dari sop itu, misalnya wortelnya doang, terus kita murnikan. Jadi isinya cuma satu zat aktif tunggal, kita tahu pasti siapa yang kerja di dalam tubuh kita. Nah, ini ada cerita bagus banget buat ngegambarin ini. Ada obat malaria namanya artemisinin, salah satu yang paling ampuh di dunia. Tahu nggak asalnya dari mana? Dari ramuan herbal tradisional di Cina. Para ilmuwan neliti ramuan itu, terus mereka berhasil menangkap satu zat aktifnya, diisolasi, dan diproduksi jadi obat kimia modern. Keren banget kan? Gimana obat herbal bisa jadi cikal bakal penemuan obat penyelamat nyawa? Oke, kita balik lagi ke pertanyaan awal kita, ke inti masalahnya. Anggapan kalau yang alami itu otomatis aman dan nggak ada efek samping. Yuk, sekarang kita bongkar mitos ini pakai fakta. Gini ya, kita harus ingat, semua yang kita makan dan minum itu pada dasarnya kimia. Mau itu nasi, sayur, atau air. Obat herbal juga sama, isinya ya campuran zat-zat kimia. Makanya, wajar banget kalau dia juga bisa punya efek samping atau bikin alergi di beberapa orang. Malah, karena isinya keroyokan, kadang jadi lebih susah buat nentuin senyawa mana sih yang bikin masalah. Nah, ini nyambung ke pertanyaan penting lainnya. Gimana kalau kita lagi minum obat dari dokter, terus mau minum obat herbal juga? Bahaya nggak ya? Jawabannya ya, interaksi itu sangat mungkin terjadi. Gini deh, makanan aja bisa berinteraksi sama obat. Apalagi ramuan herbal yang juga punya zat aktif kan? Walaupun penelitian tentang ini masih terus jalan, prinsip utamanya adalah kita harus super hati-hati. Terus gimana dong solusinya? Nah, ada satu tips praktis nih dari para ahli. Coba deh kasih jeda waktu minimal 2 jam antara minum obat herbal sama obat kimia. Tujuannya apa? Biar di dalam perut kita, proses penyerapannya nggak tabrakan dan saling ganggu. Oke, setelah kita tahu semua faktanya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih, yang bisa langsung kita terapkan.
Gimana caranya kita sebagai konsumen bisa milih dan pakai produk herbal dengan pinter dan yang pasti aman? Cukup ingat 3 langkah gampang ini. 1. Verifikasi. Wajib cek nomor izin edar BPOM-nya. Ini harga mati. 2. Baca. Baca semua yang ada di label kemasan. Jangan cuma lihat gambarnya doang. Dan 3. Konsultasi. Ngobrol, jujur sama dokter kamu. Kasih tahu semua yang kamu minum, bukan cuma obat, tapi juga herbal dan suplemen. Buat verifikasi gampang banget. Tinggal buka website resminya BPOM di cekbpom.bpom.go.id. Kamu bisa masukin nama produk atau nomor registrasinya, nanti langsung ketahuan produk itu asli terdaftar atau abal-abal. Ini bisa kamu lakuin, mau beli di apotek, di warung, atau di online shop sekalipun. Waktu kamu baca label, fokus ke bagian ini ya. Pertama, indikasi. Ini obat buat apa sih sebenarnya? Terus, dosis. Takarannya seberapa banyak? Jangan main kira-kira. Lalu, kontraindikasi. Ini penting, siapa aja yang nggak boleh minum. Dan terakhir, peringatan khusus. Misalnya nggak boleh buat ibu hamil atau penderita darah tinggi. Info-info ini tuh petunjuk keselamatan pribadi buat kamu. Jadi kesimpulannya apa? Alami itu bukan berarti pasti aman. Obat herbal itu warisan berharga, banyak manfaatnya, tapi kita harus pinter dan hati-hati pas menggunakannya. Nah, sebagai penutup, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Sudahkah kita kasih tahu dokter semua, benar-benar semua yang kita konsumsi, termasuk yang herbal-herbal itu? Ingat, komunikasi yang terbuka sama dokter itu kunci utama kesehatan kita semua. Oh, you know